Hai, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nilu Gedewi Wisrustilia dengan NPM 1913031034. Jadi, di sini saya akan memaparkan hasil observasi virtual mengenai pembiayaan pendidikan di Sekolah SMP Negeri 2 Wais Putih yang merupakan salah satu tugas dari ekonomi pendidikan. Selamat menyimak. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang. Dengan adanya pendidikan dapat mendorong kemajuan bagi seseorang. Sebab dengan adanya pendidikan dimaksudkan agar seseorang mampu berkembang di berbagai aspek. Dengan adanya pendidikan, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus menimbulkan dampak buruk pada aspek lainnya. Pendidikan ini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar pada pengembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual dalam menghadapi berbagai permasalahan di lingkungannya. Ekonomi dan pendidikan adalah dua aspek yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, menciptakan pendidikan yang baik dan berkualitas maka diperlukan perekonomian yang baik juga. Sehingga dengan disatukannya kedua aspek yaitu ekonomi dan pendidikan, maka akan menciptakan individu yang berkualitas. Selanjutnya yaitu profil sekolah. SMP Negeri 2 Wais Putih adalah salah satu satuan pendidik dengan jenjang SMP di Sidobinangun, Kecamatan Wais Putih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1994 yang sudah berganti sebanyak 5 kepala sekolah dan mengalami perkembangan yang sangat pesat di Kecamatan Wais Putih. Sekolah ini sudah meluluskan di tahun 2019 sekitar 4.000 siswa dan sudah banyak menciptakan siswa yang sukses. Sekolah ini memiliki tenaga pendidik sebanyak 36 orang dan memiliki jumlah peserta didik sebanyak 558 orang dengan jumlah peserta didik laki-laki sebanyak 285 dan jumlah peserta didik perempuan sebanyak 273 orang. Berikutnya yaitu pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan salah satu sumber dana dalam proses pendidikan yang dapat berupa uang, tenaga, atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan uraian di atas, maka pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Wais Putih yaitu pembiayaan yang didapat dari dana pemerintah, masyarakat, serta dari peserta didik sendiri. Untuk pemungutan biaya individu, peserta didik dianjurkan pembayaran uang komite, pendaftaran ulang, dan uang buku, serta lainnya. Selanjutnya, landasan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Wais Putih yang sesuai dengan landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1 yang berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan bagi anaknya, dan setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan landasan hukum pembiayaan pendidikan tersebut. Maka SMP Negeri 2 Wais Putih menerapkan landasan pendidikan berupa bebas SPP selama proses pembelajaran. Kemudian peserta didik yang kurang mampu mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah serta dari pihak donasi dari masyarakat. Selain itu, peserta didik yang berprestasi mendapatkan bantuan biaya pendidikan yaitu beasiswa dari pihak sekolah maupun donatur sekolah. Berikutnya, untuk pengeluaran pembiayaan pendidikan di sekolah yaitu berupa biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Kemudian biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dan biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembut, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu jenis pembiayaan dan pengeluaran pendidikan di SMP Negeri 2 Wais Putih,
yaitu berupa biaya langsung, di mana di sekolah SMP Negeri 2 Wais Putih, pembiayaan secara langsung berupa biaya-biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk keperluan sekolah yang terdiri dari perbaikan fasilitas sekolah, gaji guru, pembelian sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian, biaya tidak langsung yang merupakan pembiayaan dikeluarkan oleh orang tua peserta didik dalam memfasilitasi anaknya sekolah seperti pembayaran komputer, pembelian seragam sekolah, pembelian buku LKS, dan buku paket sebagai alat bantu dalam belajar serta perlengkapan alat pembelajaran lainnya. Oke, berikutnya untuk sumber dana pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Wais Putih dimulai dari pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber dana pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa dana BOS, yaitu dana bantuan operasional sekolah, yang merupakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Selain dana BOS, pemerintah juga memberikan bantuan berupa dana bantuan siswa miskin atau BSM atau KIP sebagai dana dalam membantu membiayai pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki keinginan untuk bersekolah. Selain dari pemerintah, sumber dana yang didapat oleh sekolah ini yaitu dari pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa. Untuk pembiayaan pendidikan dari orang tua peserta didik, yaitu berupa uang komite, pembelian buku LKS atau paket, pembelian seragam sekolah, pembiayaan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber dana yang terakhir yaitu didapat oleh sekolah, yaitu dari pembiayaan pendidikan masyarakat. Nah, dana dari masyarakat ini biasanya berupa sumbangan sukarela yang tidak mengikat terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Untuk sumber dana dari masyarakat yang diperoleh oleh sekolah ini yaitu dari orang tua peserta didik yang memiliki kecukupan, serta dari pabrik jagung Batur Indah yang merupakan sumber donasi yang cukup besar. Baiklah, demikian pemaparan hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, penulisan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, terima kasih.